Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita dari kelompok hija seperti yang Ibu bisa lihat sendiri di sini sudah berurutan. Hija itu memiliki kepanjangan yaitu saya Yasa, nama panjang saya Lesti Torik. Lalu ini di sebelah saya ada Ipan, nama panjangnya saya Tama Ipan Rajendra. Lalu di sebelah Ipan ini ada JJ, nama panjang JJ Obrita. Dan yang paling kanan ada Akbar. Akbar Faisal. Bukan Akbar Faisal. Akbar Rifai. Muhammad Akbar Rifai. Jadi kelompok kita kali ini ingin membawa tema kearifan lokal. Dan kearifan lokal yang kita bawa kali ini itu adalah Tangerang. Kenapa sih harus Tangerang? Karena yang pertama kita berada di Tangerang. Kita tinggal di Tangerang. Ya, Tangerang. Pokoknya kita tinggal di Tangerang. Besar di Tangerang. Ya, kita tumbuh di Tangerang. Ya, mungkin teman-teman tuh taunya Tangerang itu karena Tangerang dempet banget sama Jakarta ya. Banyak banget orang yang kerja di Jakarta tuh tinggalnya di Tangerang gitu loh. Dan banyak yang di luar Pulau Jawa juga masih banyak yang kenal Tangerang tuh sebagai Jakarta gitu. Padahal sebenarnya udah dipisah. Iya, udah dipisah. Jadi kalau misalkan dilihat dari mapnya juga dari petanya tuh sebenarnya yang misahin antara Tangerang sama Jakarta tuh Tangerang Selatan ya. Ya. Dan Tangerang juga beda provinsi sama DKI Jakarta gitu kan, karena provinsi di Tangerang itu provinsinya masuknya provinsi Banten. Ya, gitu. Tangerang ini tuh kebagi jadi kalau misalkan dari kotanya itu dia bisa dibagi jadi ada dua, yaitu dia ada kota Tangerang dan juga ada kabupaten Tangerang gitu. Jadi kalau untuk Tangerang sendiri untuk kota itu bisa dibagi dua, yaitu kota Tangerang dan juga kota Tangerang Selatan. Lalu Tangerang ini juga punya kabupaten Tangerang. Dan Kabupaten Tangerang ini kalau misalkan kalian lihat dari petanya itu Kabupaten Tangerang itu nyatu jalannya sama Kabupaten dan Kota Serang. Kalau misalkan kalian lihat dari petanya. Dan Kabupaten Pandeglang. Ya, benar. Nyambung. Benar. Jadi Tangerang ini sendiri tuh awalnya tuh bisa dibilang dibawahi oleh kekuasaan Kesultanan Banten ya pada saat itu. Pada saat masih zaman peperangan VOC Belanda gitu. Itu tuh udah beberapa tahun yang lalu lah kita iya udah ratusan tahun yang lalu. Yang kita tahu juga Tangerang tuh dikenal sebagai kota benteng. Iya, kota benteng. Kota benteng karena pada zaman dahulu daerah kota Tangerang itu pada zaman penjajahan itu termasuk kekuasaan Militer. Kekuasaan militer sekutu lah. Sekutu. Jadi dan di Tangerang ini tuh mempunyai benteng. Yang kita kenal tuh sebenarnya pintu air 10. Pintu air 10 itu pada zaman dulu dibuatnya itu sebagai benteng kota Tangerang yang memperlindungi wilayah dari kota Tangerang itu sendiri. Jadi si pintu air ini tuh beroperasi sebagai tugu perbatasan peperangan gitu antara kota-kota yang ada di sekitar Tangerang gitu. Makanya kota Tangerang ini sendiri tuh artinya itu sebenarnya adalah tugu. Nah, jadi Tangerang itu ada karena sebelumnya kota ini itu merupakan tugu perbatasan peperangan wilayah. Gitu. Dan juga kota Tangerang ini tuh sebenarnya punya julukan yaitu kota 1000 industri sejuta jiwa. Coba jelasin. Kenapa bisa disebut? Kalau menurut saya ya, kenapa sih kota industri dan 1000 jiwa? Karena Tangerang sejuta jiwa. Jadi karena Tangerang itu surganya industri dan perpabrikan. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan luar yang bikin pabrik di Indonesia dan milih Tangerang buat jadi Contohnya tempat pabriknya. Contohnya Oppo. Ya. Atau yang paling dekat Itu paling dekat dan paling besar ya, pabrik paling besar. Dan ada Panarup juga yang selalu macet setiap hari kalau kita lewat. Apalagi anak Tetra relate banget kan. Ya, anak Tetra relate banget tuh pasti macet banget. Ada industri bagian otomotif di bagian Jatake. Terus ada industri makanan kayak Mayoran. Kalau misalkan kalian tahu coklat BT Cocoa juga di Tangerang. Betul. Di jalan apa tuh namanya? Daerah Jatiwung. Iya, daerah Jatiwung. Itu juga kalau kita lewat wangi banget rasanya. Kecium sampai hidung, wah, bau coklat gitu. Khas banget lah kalau kita lewat situ. Nah, jadi untuk Tangerang sendiri buat sejuta jiwanya apa? Juta jiwanya tuh ya karena banyak yang tinggal di Tangerang padahal mereka kerja di Tangerang bukan orang tapi Tangerang. bukan orang asli Tangerang. Jadi pendatang itu pada tinggal di Tangerang dan besar di Tangerang. Contohnya Ilyasa orang Bandung kan. Benar. Keluarganya asli Bandung. Keluarga asli Bandung. Tapi menetapnya di Tangerang. Kan Jogja.
saya keluarga asli Semarang, tinggalnya di Tangerang. Kebetulan saya emang orang asli Tangerang. Mantap. Nggak diajak. Enggak, diajak. Nah, tapi ibu saya orang asli Tangerang, kelahirannya iya di Mau, benar. Kabupaten Tangerang. Mau. Jadi untuk Tangerang ini sendiri tuh per tahun 2024 itu kemarin ulang tahun ke 31 ya, Pak? Ya, ulang tahun ke 31 di Tangerang per tahun 2024. Nah, kalau kita ngomongin Tangerang, yang nggak akan kalah dari kota-kota lain itu adalah wisata kulinernya. Betul banget. Nah, jadi sebenarnya poin yang ingin kita bahas kali ini itu adalah wisata kuliner di Tangerang. Gitu. Jadi untuk kearifan lokal kali ini kita udah bawa 2 makanan yang kalau misalkan orang nyebut Tangerang tuh pasti kayak, oh di Tangerang tuh ada ini gitu. Iya. Nah, yang pertama di sini kita ada laksa. Ya, laksa ini emang aslinya tuh dari Singapura. Cuma pas pertama kali masuk ke Indonesia, pengetahuan saya, setahu saya, laksa itu masuknya di Tangerang dan jadi makanan khas wilayah Tangerang. Dan yang kedua itu ada makanan nasi jagal. Buat laksa ini. Nasi jagal ini sebenarnya dibilang kuliner khas karena mungkin pada awal itu sebenarnya nggak ada yang spesial dari nasi jagal tersebut. Karena nasi jagal, kenapa dinamain nasi jagal tuh karena dulu di daerah penjualan nasi jagal daerah Bayur itu tempat potong sapi, tempat jasa penjagalan. Karena gitu. arti jagal sendiri juga potong sapi. Dinamain nasi jagal karena emang pada saat itu pusat penjagalan hewan itu ada di laksa daerah Bayur itu tersendiri. Nah, kenapa sih dinamain nasi jagal itu jadi kuliner khas? Karena dari zaman dulu tuh Pusat jagalnya di situ. pusat jagalnya di situ, dan ini tuh udah jadi apa ya? Udah jadi makanan sehari-hari lah Ya. bagi orang Tangerang juga, karena emang Kalau mungkin misalkan- banyak dan adanya juga di daerah Tangerang nasi jagal. Kalau misalkan kalian ke seluruh penjuru Tangerang kayaknya ada nasi jagal. Iya benar. Laksa ini jadi menu favorit buat kalau buka puasa lagi. Maaf ya. Sarapan. Buat sarapan. Harapan ya, benar. Walaupun laksa ini tergolong santan, tapi dia masih masuknya tuh makanan yang ringan. Makanan yang ringan dan bakal masuk diterima sama semua Iya, penduduk benar. di pagi hari gitu. Kita pertama laksa dulu. Jangan berhenti. Terus selain itu juga, waduh, sebentar iklan dulu ya. Pesawat. Sabar. Ini emang deket bandara kayak gini. Iya, dekat bandara Oke. nih. Terus selain itu juga selain makanan Tangerang ini kayak laksa, nasi jagal itu Sebenarnya masih banyak lagi. Gitu. rasanya friendly di lidah. Mereka juga tergolong murah. Jadi cocok buat dibeli sehari-hari. Iya, betul. Apalagi kayak kita yang misal kerja ngekos, itu kan malas masak. Betul. Mungkin pulang dari kegiatan sehari-hari kita bisa pulang sambil bawa jagal atau laksa. Seperti inilah bentuknya kira-kira ya. Mungkin bisa di spill harganya. Spill. Waduh. Harga? Kalau untuk laksa sendiri ini kita beli di Pusat Laksa Tangerang. Kalau misalkan Deket. teman-teman pengen tahu tempatnya Dekat itu Tang City ya. dekat Tang City. Jadi Sebelum dia Tang ada City. di belakang ini ya. Di belakang pom bensin yang CFC itu jalan, kalau misalkan kalian pengen ke daerah Serpong itu tuh bisa dari situ gitu. Jadi ini laksa kita beli di situ. Dan kalau untuk jagalnya sendiri kan tadi kita juga udah bilang kalau kalian kemana-mana di Tangerang pasti ada jagal gitu. Jadi ini jagal belinya di sekitaran Betul. sini gitu, ada gitu. Nah mungkin teman-teman bingung nih, kok kita pakai baju koko gitu ya? Ya. Iya. Ini disclaimer dulu. Disclaimer dulu nih. Disclaimer. Karena ini lagi bulan puasa, Benar. jadi kayak Vibes-nya tuh nggak afdol dong kalau Iya. misalkan nggak pakai baju koko. Koko. Benar, itu dia. Jadi Makanya kayak- temanya itu sebenarnya tema mengangkat bulan Ramadan juga. Iya, bukan bulan Ramadan juga gitu. Iya. Jadi kayak kan kita buka puasa kayak aduh lapar nih, pengen makan apa gitu loh. Nah ini bisa jadi salah satu pilihan teman-teman kalau misalkan mau buka buat Benar. makan berat untuk buka puasa. Referensi juga buat teman-teman yang nonton video ini. Sambal apa? Ya. Nggak usah. Siapa tahu Barangkali menjadi aslinya dulu. tertarik gitu karena mungkin belum pernah merasakan. Inspirasi. Ya, jadi pengen ngerasain nih. Gambaran gambaran. Kuliner Tangerang tuh gimana sih? Nah, seperti inilah gitu. Nah nanti ini gambar makanannya tadi bisa dimunculin di video ya. Jadi ya daripada ngomong melulu, Mari kita cobain. mari kita coba langsung makan aja ya. Bentar. Berdua. Berdua. Iya, Mungkin berdua. di atas ya, Lah. biar enak. Gimana makan? Jauh, Jauh. jauh. Oh, Nggak apa di bawah. Udah di bawah aja. Jangan di bawah, ya. Udah di bawah aja. Jadi di sini kita mau merasakan dulu.
Ini di sini kita Jadi- nggak beli 4-4-nya karena kenyang nanti. Kenyang, ya. ya. Kan Kebanyakan karena soalnya kita kita mau masih bahas- ada nasi Iya, masih ada jagal. nasi jagal gitu. untuk di-review. makanya jadi kita berdua. Oke, jadi di sini kita dapat ada ayam, Ya, kentang, terus ada ceker juga. ya. Kentang kan? Dan ada telur. Dan ada telur gitu. Terus buat pokoknya itu ada telur ada mie-nya. Ini mie apa ya BTW? Jadi laksa ini tuh terbuat dari mie beras ya. Jadi Iya. makanya kalau misalkan teman-teman beli laksa, Langsung dicobain. mau Oke. nyoba dia ya udah langsung aja. Aman, Pokoknya aman. kalau misalkan kita beli laksa dan dibungkus itu pasti dipisah gitu. Kenapa? Karena Betul. karena minyak ini dari beras. Jadi kalau misalkan dicampur otomatis nanti dia bakal jadi gede Ngembang, gitu. ngembang. Ngembang gitu minyak. Bahasa Jawanya gitu jadi ya. medok. Ya, medok. Betul sekali. Medok. Mungkin bisa kita langsung coba kali ya. Terus juga Maaf ya, kalau Duan. teman-teman kalau Aman, nyobain aman. laksa nih pasti yang dominan tuh wangi kucainya sih ya. Iya. Karena Kucai. kucai Wanginya ya. berasa banget waktu kita angkat Cobain kuah dulu, mie-nya. coba dulu. Kita Nusuk coba- banget di hidung. Kita Kuah coba dulu, kuahnya kuah dulu dulu. kan ya, coba Boleh, kuahnya boleh, dulu. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf saya udah nyobain mie-nya duluan tadi. Cobain kuah. Udah ngiler duluan ya Bu, maaf ya Bu. Nggak apa-apa. Enak ya? Cenderung manis ya? Manis gurih ya? Ya. Ya, manis gurih Lebih bener. ke Si laksa ini ya, gulai itu ya? Rasanya dia emang cenderung manis gurih, tapi dia ada kayak sedikit hint pedas di ujungnya gitu loh. Ya. Tapi ini Betul. mirip opor malah jadinya ya? Sedikit mirip. Tapi mirip beda kalau opor tuh dia lebih Asin, kental. asin dan kental. Dan Soalnya nggak ada santannya lebih banyak. dan Ya, nggak ada benar. sentuhan rempah. Ya. Di sini tuh rempahnya tuh bener-bener kerasa sih. Cuman mungkin bisa dipegang aja, mungkin bisa kita searching kali ya. Bahan-bahan baku dari laksa itu sendiri tuh ada apa aja gitu. Angkat gimana? Jadi di sini saya men-searching karena kurang pengetahuan tentang makanan ini. Jadi sambil kita makan, sambil kita ngobrol karena Mungkin kan bisa kita dilihat- podcast sambil mereview begitu kan. Bisa dilihat bumbu-bumbunya apa, Nah, yang dimasukin bahan rempah-rempah gitu. Resep laksa ayam itu sendiri ya itu ada ya ayamnya itu. Terus ada 250 gram bihun ataupun dari mie berasnya. Nah, habis itu ada 3 butir telur rebus yang dikupas, habis itu dipotong juring. Setelah itu ada 100 gram bawang goreng, 15 pucuk daun kemangi, 100 gram toge, dan 4 lembar daun salam. Terus ada juga 2 batang serai, Ayamnya susah banget 2 ruas dari Kayak garpu. lengkuas, 1 liter santan encer, dan itu 1 dia liter Yang santan ngebedain- kental. yang ngebedain antara kuah si laksa sama opor, gitu. Opor, Dia benar. ada santan cairnya. Dan dia ternyata menggunakan 2 santan ya, santan encer dan santan kental gitu, seperti itu. Lalu bumbu halus itu ada 10 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah cabai merah, 10 butir kemiri, 1,5 sendok garam, 1 sendok merica, Belum nyobain ayam. setengah sendok teh jahe bubuk, 1 sendok teh bumbu penyedap, Dipotong di bawah aja. 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah ruas jari kencur. Nah, di sini makanya kenapa kita rasakan tuh ada hint pedasnya, ternyata di situ ada kencurnya juga. Ada kencurnya. Ada kencur. 1 sendok teh kunyit bubuk yang bikin kuahnya menjadi kuning ternyata dari si kunyitnya itu. 2 sendok teh ketumbar, 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok bumbu gulai. Nah, bener kata Ipan tadi, rasanya tuh hampir mirip-mirip Opor gulai gitu ya. gulai-gulai gitu karena ternyata di sini menggunakan 1 sendok makan bumbu gula yang siap pakai. Bagi cipratan Terus aja tuh. Ipan menyebut juga tadi rasanya itu ada manisnya karena emang di sini menggunakan 3 sendok makan gula pasir. Makanya itu dominan manis. Seperti itu. Dan kenapa bisa dibilang salah satu makanan khas dari Tangerang, walaupun ini tuh aslinya tuh dari Singapura ya. Iya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu mikir kayak kok bisa sih jadi makanan khas Tangerang padahal dari Singapura, karena yang ngebedain tuh setahu saya ya, si laksa Tangerang ini tuh dia nggak make kuah udang. Kuah udang. Ya, karena kalau laksa Singapura tuh dia yang jadi dominannya itu rasa udangnya. Jadi dia tuh bikin kaldu yang direbus dari udang gitu loh. Makanya itu yang ngebedain antara laksa Tangerang sama laksa asli dari Singapura. Gitu. Berarti laksa Tangerang tuh masih punya ciri khasnya sendiri Iya, ya, yang enggak. sebenarnya nggak kopi-kopi banget lah. Masih ada karakter. Jadi pas Masih punya karakteristiknya. laksa Singapura masuk ke Tangerang mungkin kayak nggak cocok nih di lidah warga-warga lokal Benar, gitu. Diubah benar, lah resepnya seperti itu. Jadi untuk ayamnya sendiri ini
rasanya mirip kayak ayam ungkap yang kuning itu, tapi lebih berasa rempahnya juga mungkin karena dia diungkapnya pakai bumbunya juga bumbu yang sama kayak laksa kayak. Ya, sama kuahnya itu ya. Terus juga ini kan pakai telur rebus ya. Jadi waktu kita potong telurnya itu dan kuning telurnya nyampur sama kuah, rasanya bakal jadi lebih sempurna di mulut. Entah kenapa kayak kalau kalian makan Indomie kuah gitu, mie instan kuah, itu tuh kalau kena kuah kan enak banget kuning telurnya. Nah di sini juga sama demikian. Cobain Bar. Enak kan? Paketan isiannya tuh kayak opor banget ya. Udah ada ayam, telur rebus, sudah itu mirip banget. Kalau dari tanah Jakarta mungkin identiknya kayak ini ya, gulai tikungan, gultik. Masuk sih, Tapi jauh sih. Agak jauh. Tapi kalau dari rasa sih jauh ya. Ya, punya Karena kan ciri khas masing-masing. Gultik kan dihidanginnya pakai nasi dan dagingnya itu pakai daging potong bukan ayam. Kalau di sini kan bentuk dagingnya tuh ayam. Ya, betul. Di sini Kayaknya telurnya ada yang nyelup nih. enak banget ya. Dia sampai ke nyersap ke dalam gitu loh bumbunya ke telurnya. Ini Jadi, buktinya di sini kalau misalkan dilihat sendiri di telurnya itu sampai udah nggak terlalu putih banget pas dibelah, jadi sampai kuning itu ngeresep masuk ya masuk ke Tadi soalnya putih telurnya gitu loh. Buat telur itu nyatu sama kuah tadi ya? kuahnya ya, si telur dan ayamnya yang kita lihat di video pada saat pembelian itu, di situ kuahnya nyampur ternyata. Nih aman, aman masih ada lanjutan menu selanjutnya. Mungkin bentar lagi kita lanjut ke menu selanjutnya ya. Karena udah ini sih ya, nggak ada lagi yang bisa dibahas ya dari laksa. Ya pokoknya dia sempurna lah ya, enak, enteng, nggak bikin perut kaget walaupun dia tuh dari santan ya gitu. Dan walaupun kita makan ini malam-malam tetap terasa enak karena kayaknya laksa tuh nggak cuma buat disantap di sarapan di pagi hari, tapi kayak kapanpun kita mau makan bakal tetap cakep di mulut, di perut juga aman. Cuman hari-hari biasanya emang laksa ini lebih buat sering sarapan. Dimakan buat sarapan sih ya. Sarapan. Bener. Gitu. Dan kayak kebanyakan makanan santan umumnya kalau misalkan beli terus nggak dimakan pada saat itu juga ya harus dipanasin. Karena gampang basi. Gampang basi santan gitu. Betul. Mungkin kita bisa lanjut ke menu selanjutnya ya? Bisa lanjut ke menu selanjutnya. Jadi ini dipinggirin dulu aja. Nanti dilanjutin kok. Dihabisin. Ini nggak akan ada makanan yang mubazir. Karena Yasa lapar. Kita semua lapar. Semuanya lapar. Bukan dari aja. buka puasa kan lapar. hanya makan takjil. Makan takjil yang cuma gitu-gitu doang. Nah. Di foto dulu kan. Udah tadi. Oh udah semua tadi. Oh udah semua ya. Nanti bisa dilihat bentukannya kayak gimana gitu. Dikit doang sih emang. Nah, jadi kalau untuk si nasi jagal ini tuh sebenarnya simple ya. Dia tuh cuma nasi sama daging potong. Daging potong dimasak kecap gitu, dimasak kecap. semur kecap gitu. Tapi yang ngebedain sih si jagal ini ladanya itu lebih berasa nggak sih? Ya nggak sih? Ada kecap ini kita nyobain dulu kali ya. Nyobain dulu aja. Sebenarnya lada kuat apa enggak itu tergantung sama si tempat jagal ini kan banyak nih. Iya. Dari Bayur tuh ada berapa puluh warung itu tuh mereka dempetan kayak udah rumah di Brazil. Dan si karakteristik rasanya tuh beda-beda. Iya. Kalau dicobain satu-satu tuh emang beda-beda. Ada yang ngerasa dari kecap tiap banget. Warung ya, tiap warung tuh beda. Tapi ya rata-rata tuh sama. Pokoknya dia nasi basicnya sama. Dikasih sama daging yang baru dipotong. Karena yang namanya nasi jagal itu kenapa tadi udah dijelasin ya, karena di belakang warungnya itu ada penjagalan sapi. Gitu. Iya, tapi kalau buat sekarang kayak udah nggak ada ya. Kayak tapi di Bayur masih ada jasanya lah, masih ada buat jasa. Saya jarang lihat sih soalnya, maaf ya. Soalnya nggak pernah masuk ke belakang, tapi kalau makan di tempat tuh feelnya berbeda, bakal lebih enak. Apalagi kalau kita pesannya yang jagal nasi goreng. Nasi goreng ya. Kebetulan soalnya ada banyak varian ya. Varian. Jagal biasa yang nasi putih sama nasi jagal sama jagal, terus ada nasi goreng jagal, dia jagalnya dioseng bareng sama nasi jadi nasi goreng. Jadi itu dia dominan manis ya, nasi goreng. Jadi nasinya tuh dituang agak lebih banyak sama kuahnya dari daging jagal ini. Jadi nasinya tuh kedapetan rasa jagal yang dominan. Jadi walaupun kita makan nasinya doang,
tetap dapat feel rasa jagalnya. Jagalnya ya. Coba nih. Tapi karena kebetulan di sini kita belinya tuh nggak ada yang nasi goreng, jadi Yang lebih menunya identik sama. lah. Ya, yang lebih Iya. identik lah. Lebih Orang original. pasti nyobain nasi jagal original ya. Ya, pakai nasi putih dan si daging jagalnya itu. Ini kita juga kalau kalian beli nasi jagal tuh pasti dikasih sambal ya. Sambalnya itu sambal goreng gitu lah. Ya sambal goreng. Rasanya mirip kayak sambal dadak, tapi sambal dadak digoreng gitu. Yuk langsung cobain aja yuk. Ya cobain ya. Bismillah. Terus juga teman-teman kalau misalkan mau makan pakai nasi uduk biasanya ada ya di warung ya. Iya, Nasi. iya. Ada pilihan nasi Ada uduk. pilihan Banyak nasi uduk pilihannya lah gitu. sebenarnya. Bukan cuma nasi putih gitu. Mungkin kalau misalkan nasi jagal masuk resto pakai nasi merah mungkin bisa. Bisa. Cuma kayaknya nggak cocok sih. Mungkin balik lagi ke chefnya aja ya. Iya. Oke, buat yang di warung yang kita beli ini, kebetulan warungnya itu ada di Sepatan, di sekitaran depan perumahan Golden City. Itu tadi kebetulan kita lewat, ternyata ada di Google Map di situ. Jadi kita beli aja karena deket. Terus buat rasanya ini lebih dominan manis ternyata, tapi Manis tetap gurih. ada karakteristik ladanya. Ini Terus- manis kecap ya. Iya, manis kecap. Soalnya dia emang rata-rata emang manis kecap juga sih. Pokoknya dia tuh yang jadi komponen utamanya itu kecap sama lada. Soalnya kenapa kayak gitu? Karena biar cepet gitu loh. Habis dipotong dagingnya langsung dioseng pakai kecap, pakai lada begitu loh. Makanya nih kalau misalkan teman-teman pengen beli nasi jagal, kan tadi kayak yang dikasih tahu sama Akbar, sama Ivan, sama JJ, setiap tukang nasi jagal tuh pasti berderet. Dan nggak semua nasi jagal itu, Nggak semua warung ya. ya benar, bentar. Ada pesawat. Sabar. Wajar lah, biasa lah. Benar. Gak semua warung. Lalu kayak belum kedengeran, masih Halo. masih ini banget, masih deket pesawatnya. Mungkin yang tadi nggak usah dikatain. Yang tadi awal-awal nggak usah dikatain. Jangan. Ntar lah, lihat nanti aja. Nah, gak semua warung nasi jagal tuh, ada beberapa warung nasi jagal tuh yang daging tuh masih agak amis. Iya. Ya kan? Betul. Benar kan? Itu biasanya tuh ada beberapa warung yang mungkin Bukan amis ya, lengur. lengur masih bau Bau Masih sapi. gitu bau loh. sapi yang baru dijagal atau yang baru dipotong itu. Jadi kayak bumbunya itu mungkin Kurang kuat. pembuatannya ya kurang kuat. Iya. Betul. Jadi masih ada beberapa warung yang Sambal baik banget tuh. kita beli tuh suka Iya. masih ada bau-bau yang tadi Ipan sebut lengur. Lengur. Tapi Aroma kebetulan lengur. yang kita beli ini nggak terlalu berasa ya, walaupun masih ada. Iya. Iya, benar. Jadi cara pengolahannya menurut saya masih oke lah. Cukup Masih baik, worth cukup baik it ya. untuk dibeli. Oh iya, spill harga. Nih harga berapa nih tadi JJ yang beli? Kita beli dua dapat di 26.000, berarti satunya itu 13.000. Oke. 13.000. Worth it banget ya. 26.000. Murah lah. Murah, tapi untuk laksanya karena kita belinya bukan yang kayak, jadi sebenarnya kita beli laksa kan tadi di pusat laksa Tangerang ya. Nah, jadi pusat laksa Tangerang ini tempat yang biasa suka didatengin sama turis-turis Ya, yang kalau ke betul, Tangerang. betul. Jadi Selebgram. biasa Orang lah luar kalau- Tangerang lah. Kalau tempat-tempat kayak pusat-pusat kayak gitu kan pasti ada up price ya, karena mereka tuh bayar tempat ya kan. Betul. Gitu. Belum Nyewa lagi- tempat. Ya, Dikelola dia makan pemerintah nyewa tempat. gitu Iya, kan. dari pemerintah juga, dan juga karena kalau misalkan sebuah makanan itu udah punya nama yang Betul. gede, pasti harganya dinaikin dong, kayak makanan terkenal nih pasti harus mahal gitu ya. Jadi di sini untuk laksa sendiri kita beli dengan isi telur dan juga ayam itu kena di 30.000. Jadi beli dua itu 60.000. Cuma kalau misalkan teman-teman beli kayak yang biasanya kita makan untuk sarapan, Ya. laksa Sebenarnya nggak tuh sampai segitu harganya sih. sama 13.000, malah rata-rata ada yang di bawah 10.000 gitu loh. Benar. Betul. Karena biasanya kalau misalkan yang di pinggiran, saya juga belinya biasanya cuma pakai telur doang ya. Ya. Nah, pakai telur doang tuh biasanya cuma kena 10.000. Mungkin karena ayamnya Telur kali ya. tahu. Iya, telur tahu. Itu tuh cuma kena 10.000 kalau untuk laksa. Tapi ini karena belinya di pusat laksa Tangerang jadi lebih mahal lah, karena dia udah punya nama. Betul. Tapi menunya juga isiannya lebih lengkap ya. Jadi ya harga segitu cukup worth it. Untuk tadi pilihannya selain ayam sama telur apa lagi, Yes? Ceker. Oh, ceker. Oh, Jadi ini dia dia. ada 3 ya. Oh iya, berarti itu paket Ceker. lengkapnya ya 30. Iya, ya. Yang kita pesan tuh sebenarnya paket lengkap. Ya paket Mungkin lengkap. kalau buat paket yang kurang lengkap Bisa di bawah 30.000 mungkin kalau misalkan yang di pusat. Lebih murah yang pastinya. Kalau misalkan kalian ke situ ya mungkin kalau misalkan di siang hari ya sore hari itu tuh pasti lumayan rame lah. Cuma karena kita dari datangnya malam lumayan sepi juga ya Bar ya. Cuma Sepi kok. ada 6 meja kayaknya yang keisi. Iya. Gitu.
Dan mungkin juga udah masa-masa mau mudik, udah Iya, pada udah mau mudik, jadi gitu lah. Iya. ya Tangerang mulai menurun ya kepadatannya. Udah mulai penduduknya udah mulai, karena yang tadi disebutin terus kan ya. Tangerang itu kan banyak kan kota pendatang. Orang-orang pendatang yang Iya. datang. Tangerang ke tuh sini. nggak beda jauh lah sama Jakarta. Kalau Hmm. misalkan Idul Fitri pada mudik sepi. Bener. Sepi semua. Udah pada mulai Mulai. kampung. Apa tuh Oh, mulai? Apa tuh Balik mulai? balik kampung. Ini sambelnya lumayan pedes ya. Habisin lah. Udah lumayan pedes dicampur. Betul. Biar enak. Ayo lawan saya yang makan makanan pakai sambal nggak dicampur. Nasi uduk tuh harus dicampur. Mungkin katanya kali sini. Hmm? Kata tadi pembahasan sampai udah selesai makan. Sambil ngobrol aja udah aman. Nih kalian sambil lanjutin ini nih. Udah menyiapkan menu lebaran. Ini apa yang pertama nih? Ini apa sih namanya? Nastar ya? Ya nastar. Nastar. Ini bukan review ya, nggak tahu nih. Disiapin aja. Sebenarnya buat hiasan. Kue-kuean lah. Iya. Oh, sedikit tambahan nih buat jagal kita. Apa tuh? Jadi setelah saya sadari, jagal tuh ternyata dominan kikil daripada dagingnya sendiri ya. Jadi Tergantung. Nah, ini tergantung Nah, ini sama ya. warungnya lagi. oh iya, Balik lagi ke warung. di warung yang ini berarti dominan kikil. Banyak ada warung yang lumayan terkenal namanya di deretan warung jagal itu, yang mungkin bisa di-spill tuh warung nasi jagal Neng Jahra. Nanti kita sebutin tokonya. Sebutin Jahra, Bu Jahra. Jahra tuh enak. Nah, itu paling enak. Itu Karena tuh udah dia- banyak reviewnya di situ. Nanti kita liatin tokonya. Posisinya kalau misalkan Menurut baru kita masuk ya? Bayur tuh langsung belok kiri sebelah kanan dia. Betul, sebelah kanan. Dan itu kan ada deretan, itu ada kok bannernya. Nama-namanya tuh Banner-namanya banyak. tuh- Bener. Ada Neng, Om, Mas, Betul, Bu, betul. Pak. Ade, Bude. Tapi kakek, nenek. ini pendapat personal ya. Menurut saya combo terbaik kalau makan jagal itu nasi jagal, goreng, sama kacang. sama kacang. Kacang goreng. Dia Diaduk-aduk. campur. Nah, itu dia. Terus Ah, sambalnya iya, sambalnya iya. sedikit Ini- aja. Ini sambal juga sedikit yang aja. lupa kita tambahin. Kalau misalkan kalian makan di tempat nasi jagal tuh dia ada kacang gorengnya Sama timun. sama ada timun di Timun, ya. mejanya gitu. Itu nanti dihargain lagi sih, kacangnya biasanya 1.000-an, timunnya juga 1.000-an. Nah, itu teman-teman Kacang-kacang yang bungkus gitu. wajib mencoba nantinya. Nah, itu boleh dicoba tuh trik-trik itu tuh, karena itu yang bikin nambah keenakannya tuh, nambah gitu loh. Yang Jadi biasa kita beli nasi goreng yang ada kacangnya. Kalau makan nasi jagal itu lebih kerasa feelnya. Mantap lah. Kita break minum dulu ya. karena walaupun kelihatan aneh ya, masa makan daging sama kacang gitu. Betul. Tapi Kalau kayak dicobain nggak percaya, enak itu tuh banget. enak dicampur kalau makan nasi jagal ya. Teman-teman harus nyoba. Teman-teman harus nyoba kuliner-kuliner yang kuliner-kuliner Tangerang. Masih banyak lagi Masih banyak sebenarnya. Banyak Cuman yang banget. kita bahas nih cuman 2 makanan. Karena Mungkin ini bisa tuh disebutin kuliner lainnya. apa ya? Di Tangerang. Bukan makanan berat doang ya? Benar. Oh, tahu. Karena Tangerang kan kebanyakan orang Betawi kan. Kalian kalau misalkan ke acara-acara di Tangerang tuh pasti akan nemuin yang namanya tuh kerak telur. Ya nggak sih? Walaupun kerak telur Walaupun- aslinya makanan Betawi Iya, ya. makanan Betawi. Jakarta ya? biasa. Karena sebenarnya kota Tangerang itu campuran. Campuran, Ada iya. Banyak Betawi, banget gitu. ada Sunda, ada Cina juga, dan yang paling terkenal tuh di Tangerang tuh udah punya nama, namanya Cina Benteng atau Ciben yang Ciben, biasanya disebut. disebutnya Ya, ya. kan biasa Itu disebut Tinggalnya biasanya di daerah Pasar Lama. pasar lama. Nah, itu ibaratnya karena dia Wilayah lama Cina lah. campuran kan ya. Makanya disebut Cina Benteng. Karena enggak 100% sebenarnya Cina kan. yang saya tahu itu infonya itu Cina Benteng itu ya yang kelanjutannya pada saat itu, karena pada saat itu kota Tangerang kan kota benteng. Nah, pada saat itu juga penduduknya itu kebanyakan Cina. Iya. Penduduk Tangerang. Nah, Makanya itu disebutnya Cina Benteng. makanya itu disebut Cina Benteng, dan itu ada di wilayah kawasan Karawaci sekitarnya itu tuh. Seperti itu. Yang ada makanan khas juga sebenarnya, nggak tahu sih ini khas apa enggak, cuman apa Adil ya. Nggak kan lumayan ini wisata lumayan- kuliner bener, kita. lumayan Wisata terkenal kuliner sih. di Tangerang. Karena yang saya tahu, karena ada Cina Benteng itu, nah yang kita tahu kan Cina Benteng itu pasti memiliki acara budaya apa adat ya, Oh, yang kapal. yang Imlek. Oh ya. Mereka itu kan suka buat Budaya. dodol Cina. Nah, Oh iya,
Dodol Cina keranjang. Tuh, nah, dodol Keranjang. keranjang. Itu tuh Itu tuh terkenal juga di di Tangerang. Tangerang tuh terkenal banget. Jadi dia tuh dodolnya tuh nanti bentuknya bulat dan ditutupin pakai Stiker bambu merah. ya. Daun Iya, apa? daun terus di bagian luarnya pakai bambu kan. Ya, terus Udah, dikasih cap itu- gitu. Itu masih ada yang pakai kayak gitu. Tapi buat sekarang kan udah modern. Mereka Jadi tuh cuma udah plastik pakai doang plastik biasanya. dan di atasnya ditempel stiker merah. Cap-cap gitu ya. Biasanya arti stikernya itu semoga beruntung Ini gitu. orang Pokoknya- Cina asli yang ngomong. Real. Pokoknya pasti ada arti lah di balik stikernya itu. Ada semoga tahun ini kamu diberkahi rezeki, diberkahi semoga tahun ini Dilimpahkan. kamu tahun ini diberkahi ya. Pokoknya orang-orang Chinese itu suka banget ngasih hint-hint kecil lah di makanan-makanan mereka. Termasuk itu. Dodol keranjang ini tuh sebenarnya enak dimakan langsung, cuma lebih enak kalau dia digoreng tepung. Iya, goreng tepung. Bener. Karena dia tuh teksturnya tuh kan keras ya. Jadi dia tuh Bisa. jadi si dodol keranjang tuh dia keras. Jadi melty. Dia Kalau udah keras, digoreng. kalau misalkan dimakan langsung tuh keras, motongnya tuh susah banget. Benar. Dan Lengket. lengket banget. Udah keras lengket. Nah, tapi kalau misalkan temen-temen goreng tepung pakai kayak tepung pisang goreng lah, tepung apa lah, itu jadi enak banget karena dia kayak makan keju mozzarella. Karena dia tuh melting banget, bisa Melting, ditarik benar, panjang. benar, Ya, benar. tapi rasanya tuh bukan kayak keju, rasanya kayak gula aren. Kayak gula aren, dia tuh manis banget dibilang tuh. Karena kalau misalkan kalian lihat sendiri si dodol keranjang ini tuh warnanya udah bukan coklat lagi ya, Kayak karamel. hampir ke hitam. Iya. Hitam. Oh iya, Hitam. terus Hitam juga sekali. di balik pembuatan dodol keranjang itu ada ceritanya, ada cara pembuatan yang baiknya. Pernah diceritain sama ibu saya. Jadi kalau bikin dodol keranjang itu kita harus punya, di dalam hati itu harus ada niatan yang baik, harus ada niatan yang ikhlas dalam pembuatan dodol itu. Terus juga kita yang sebagai pembuat dodolnya itu harus suci dalam artian itu lagi nggak berhalangan. Tanpa hadas Ya, besar, hadas ya. kecil gitu ya. Terus juga kalau kita ngebuat dalam kondisi berhalangan, itu tuh bakal mempengaruhi warna dari dodol keranjangnya. Oh. Jadi warna dodol keranjang itu bisa ke hitam kayak gosong atau bisa ke merah kayak darah. Makanya dominan pembuat dodol keranjang itu kebanyakan cowok. Karena tenaganya kan butuh Iya. tenaga banyak buat ngaduk-ngaduknya. Membuatannya Apalagi yang juga tradisional lama. ya. Iya, Apalagi yang membuatnya tradisional lama. yang ngaduknya tuh masih Iya. Ya, Dan wajan. berjam-jam ya. Kalau misalkan kalian tahu tuh si Upin Ipin, itu kayaknya lebih susah tuh yang bangsalnya. Oh, gitu. Aduh. Percaya nggak percaya saya nggak tahu. Betul. Sesuai kepercayaan masing-masing. Benar. Cerita legenda. Nah, itu banyak banget. teman-teman juga bisa bisa dicobain lah. Mungkin dari makanan selain yang kita cobain ya. Karena ini cuma kayak sneak peek aja, ini Iya. tuh cuma sebagian kecil, masih luas Tangerang Iya, tuh. Tangerang benar. tuh nggak cuma berada di tengah kota yang isinya pabrik-pabrik doang. Iya. Iya. Saya banyak kulinernya juga, banyak kearifan lokal lainnya juga. Yang saya tahu juga kearifan lokal selain kuliner tuh ada pembuat batik. Oh iya, iya, batik di kemarin kita ya. di daerah mana sih? Serang ya itu ya. Bukan Serang, di daerah bandara situ loh. Oh, Aduh, ada. kampung batik pokoknya. Itu yang saya tahu tuh emang penduduk situ tuh penduduk asli Tangerang juga. Dan itu Mungkin kena kultur membuat dari batik Banten kali ya. bisa jadi. Nah itu sebenarnya Tangerang tuh punya batik gitu, punya motif batiknya sendiri. Cuman emang Kurang yang- terkenal aja. ya kurang terkenal. Karena yang pastinya batik apa sih yang terkenal daerah Jawa sana. Iya. Padahal sebenarnya batik itu luas, Satu senusantara sebenarnya tuh Nusantara ada motif. Punya masing-masing ya, Hampir, punya tiap khasnya sendiri. daerah tuh punya Khasnya sendiri. masing-masing motifnya gitu. Betul. Terus juga Banyak sebenarnya. selain Banyak. kampung batik, pemerintah Tangerang tuh juga banyak support kayak model-modelan kampung lain. Contohnya juga di Pasar Lama tuh ada Kampung Bekelir. Kampung Bekelir juga kampung yang temboknya warna-warni kan. Ya. Terus juga ada Kampung Inggris di daerah Pasar Baru, kalau kalian tahu, itu di depan di deket Rumah Sakit Hermina Pasar Baru. Itu di situ kebetulan saya ada teman di situ. Jadi
dia ikut les di situ. Dan kebetulan kampung itu tuh udah disupport sama pemerintah Kota Tangerang, jadi udah ada bule yang didatangin juga buat ngedidik di situ sebagai tenaga pengajar. Jadi Banyak lah. ya pemerintah Kota Tangerang tuh udah lumayan support lah buat memajukan standar masyarakatnya. Kemarin juga baru renov ya salah satu tempat wisata. Bukan tempat wisata sih, tapi dia tuh tempat yang kalau misalkan orang ke Tangerang tuh pengen ngunjungin, ini salah satu tempat ibadah umat muslim, yaitu yang paling terkenal di Tangerang itu Masjid Al Azom. Kemarin itu baru selesai renovasi ya, jadi ada payung-payungnya gitu, kayak kalau misalkan di kalian di Madinah. Masjidil Haram ya, ya kayak gitu. Terus juga ada jembatan baru yang dibikin ya. Oh iya. yang jembatan kemarin, kota, jembatan ya, di resmiin sama Jokowi. Ya, Pak Jokowi. datang sendiri ke situ. Robinson. Iya. Ya, Robinson kan ya. Robinson. Itu Jembatan yang ada melengkung-melengkung. renovasi, ya. Nah, ini khasnya Tangerang juga nih, jembatan melengkung ke atas itu. Iya, kalau misalkan Cembung. kalian datang ke Tangerang lewat jembatan Cisadane itu jangan kaget ya, karena itu tuh jembatan tinggi. wah tinggi banget sih. Jembatan manapun ya, rata-rata di daerah kota-kota sana itu tuh jembatan tuh rata-rata melengkung gitu. Iya, tinggi banget dia. Itu udah jadi ciri khas ya. Jadi Tapi ciri khas. itu Dan ada juga ciri khas wisata mungkin ya, Apa wisata kecil ya, yang mungkin dari jembatan juga, yaitu jembatan kaca. oh iya. Tangerang itu punya jembatan kaca yang apa ya, bisa jadi wisata kecil-kecilan lah buat buat kalau mau jalan kaki, jogging gitu. betul. Ini buat lucu-lucuan mau- aja, Ya, lucu-lucuan. buat lucu-lucuan, buat jajan-jajan, karena di sekitar sana juga banyak Banyak jajanan ya. Terus juga jembatan kaca tuh kalau lagi event tahunannya Tangerang yang balap Festival dayung itu, Cisadane. ya, Ya, festival kaca di Cisadane. Cisadane. Di atasnya jembatan kaca itu orang-orang banyak yang ngumpul buat nonton peserta perahu balapnya itu. Ya. Apa sih namanya? Apa ya? Lupa Budaya lagi. Cina itu. Mungkin bisa di search. Apa ya? Kita juga kurang tahu soalnya. Iya. Kita Soalnya- hanya tahu tapi kurang paham. Bukan Akamsi. Kebetulan acaranya tuh rame banget, jadi agak males gitu rasanya saya kalau mau nonton gitu. Soalnya macet banget waktu datang sana. Tahu ya? Tahu. Laksa tuh, Bang. Aduh, kuning kunyit lagi susah hilangnya lah. Karena emang Festival Perahu Naga Perahu Oh, Naga. Perahu Naga Itu tanggal ya. berapa itu? Tanggal berapa? itu ada di 10 Desember. oh, akhir tahun ya. Tahun. Siapa? Kita tahu. Hiburan Akhir tahun. tahun baru. Iya, betul. Asik juga ya. Itu Festival Cisadane itu salah satu event terbesar tuh di Tangerang. Iya benar. Tiap tahunnya tuh pasti ada. Di situ bakal banyak ada makanan, terus ada festival musik juga. Pokoknya kalau misalkan Banyak lah. kalian pengen ke Tangerang terus pengen tahu kayak gimana sih Tangerang tanpa harus lama-lama di Tangerang, kalian bisa ikut pas ada Festival Cisadane aja. Cuma itu emang cuma diadainnya tiap tahun sih, namanya Tiap juga tahun. Tiap- buat ngasih tahu ulang tahun Tangerang kan. Betul ya. Dan itu biasanya diadakan bazarnya juga. Ada bazar juga, itu banyak baju-baju, banyak makanan segala macam gitu. Itu kuliner-kuliner khas Tangerang juga ada di situ. Mungkin teman-teman selebihnya bisa searching lagi atau Explore misalnya sendiri. Atau ya, mungkin explore sendiri lah. Explore sendiri ya, Ya, buat datang ke Tangerang Seru-seruan, bisa. seru-seruan. Tangerang seru-seruan. seru-seruan. Gak bakal rugi datang ke Ya. Tangerang kok. Walaupun Tangerang- banyak truk. Ya, banyak banget truk tuh. Kalau misalkan Berhati-hatilah. naik motor harus hati-hati lah. Iya, Baik benar. banget truk. Mungkin ya segitu aja ya yang bisa kita review dan bahas. bahas Ya. itu cuma segini. Ini tuh masih hanya sebagian kecil dari Tangerang aja. Untuk selebihnya kalau misalkan teman-teman masih pada penasaran bisa dicari sendiri ya. Dan juga maaf nih kalau misalkan kita ada kesalahan dalam berkata dan juga dalam informasi. Betul. Karena di sini kita sendiri kan cuma murid sekolah. Iya, ya, yang bukan. informasinya Iya. kurang Kita cuma nyari dari internet lah, dari teman-teman sekitar, dari pengalaman ya, dari pribadi pengalaman lah. pribadi yang pribadi. kita jalani selama kurang lebih 18 tahun hidup di Tangerang ya. Iya, mungkin masih ada ingatan-ingatan yang miss gitu Iya. kan dalam memberi informasi ya. Mohon maaf. Mohon maaf gitu karena kita juga bukan pakar ya, pakar sejarawan yang bisa ngebahas secara detail gitu. Betul. Ya, mungkin sekali lagi mohon maaf apabila ada ketidaksempurnaan pada video ini. Sekian saja, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Dadah Bye. semuanya. Jangan lupa dicoba. Hai.